Pada waktu suami saya, meninggal itu kan mama saya masih koma kan. Iya. Itu udah tahun ke-12 mami saya koma. Jadi sebenarnya itu bikin trauma besar sih Iya. dalam hidup saya ya. Kayak saya ngerasa, kok di hidup saya lingkarannya kalau nggak sakit meninggal gitu. Sakitnya terus yang parah lagi. 14 tahun perjalanan mami saya yang penuh dengan penderitaan itu akhirnya dijawab sama Tuhan gitu. Halo, selamat datang di Sit In Podcast. Saya Eva Sinaga yang akan memandu episode kita kali ini. Jangan lupa sebelumnya untuk follow dan subscribe di semua platform sosial media kami di @gkdiofficial. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Rosa. Kita akan mendengar kesaksian hidupnya dengan tantangan-tantangan hidupnya yang pasti gak gampang, tapi dia memilih untuk menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Halo Rosa. Halo Kak Eva. Apa kabar hari ini? Baik Kak, luar biasa. Luar biasa, sehat ya? Sehat. Iya. Rosa boleh tahu aktivitasnya apa sekarang ini? Sekarang nih aku kerja sebagai shadow teachers untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ya. Ya, terus ya jadi ibu rumah tangga lah. Jadi ibu rumah tangga dengan 2 anak. Betul. Iya, Yang satu masih kecil 6 tahun, satunya lagi yang cowok umurnya udah 14 tahun, SMP 2 lah. Jadi saya mendengar kabar tentang perjalanan hidup kamu yang penuh dengan tantangan. Satu demi satu tantangan muncul ya. Dan gak gampang, tapi seperti tadi yang udah saya sebutkan, kamu menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Kalau lihat dari penampakannya sepertinya orangnya sangat ceria ya. Iya sekarang. Oh sekarang ceria dong. Dulu juga ceria, cuman ada masanya depresi. Oh jadi kamu pernah mengalami ya depresi. Iyalah, ya. Ya yang juga saya udah dengar tentang mama, gak mudah ya. Boleh cerita bagaimana waktu itu awal mulanya? Awal mulanya gini kan, saya adalah orang yang tadi saya bilang saya ceria. Ya. Ceria, punya banyak teman, kerjaan saya waktu itu marketing, pokoknya semuanya oke lah. Kemudian saya di tahun 2010 menikah. Iya. Menikah sama suami saya, kemudian saya langsung hamil, dikasih anak sama Tuhan ya. Di kandungan saya 7 bulan, mami saya jatuh dari plafon. Mami saya jatuh dari plafon, jadi harus dioperasi, tapi kita terlambat waktu itu. Jadi katanya, bang dokter udah pernah bilang dari awal bahwa kalau ini dioperasi pun tidak bisa benar-benar sembuh, kemungkinan besar sembuhnya hanya 30%. Tapi waktu itu kita paksa, tetap nggak apa-apa, tetap dioperasi aja. Saya shock banget karena saya juga lagi hamil 7 bulan. Saya juga saat itu lagi nggak bekerja. Jadi benar-benar untuk biaya rumah sakit cukup lumayan berat ya. Karena mami saya di rumah sakit itu 9 bulan. 1 bulan di ICU, 2 minggu kalau nggak salah di ICU. Jadi setelah operasi atau termasuk dalam proses operasi itu ya? Dari awal dari ICU kan, terus dioperasi 2 mingguan lah dia di ICU, terus pindah ke HCU, dari HCU baru turun ke kamar rawat. Nah di kamar rawat itulah yang saya lama banget sampai 9 bulan. Saya ingat waktu itu biayanya hampir habis 600 juta lah total semuanya. Kemudian saya kan nggak bekerja, papi saya itu juga pensiunan. Istilahnya pensiunan tuh ada penghasilan tapi nggak banyak. Kemudian koko saya itu kerjanya juga belum terlalu settle saat itu. Koko saya baru berhenti kerja karena dia mau coba mulai usaha baru. Jadi saat itu tuh yang namanya uang segitu 600 juta tuh bagi kami sangat besar banget gitu kan. Ditambah saya nggak kerja, jadi saya sangat kesulitan sekali buat bantuin secara finansial. Dan karena saya lagi hamil juga saya nggak mungkin kerja saat itu, ya saya jadi harus ngandelin suami saya. Nah suami saya juga struggle kan dengan keuangan, maksudnya nggak gampang kan Kak, bayangin 600 juta gitu. Jadi kayaknya mau bantu seberapa pun kayaknya tetap aja itu susah buat dapat achieve 600. Nah itu jadi sering saya sama suami saya bertengkar karena masalah keuangan itu sih gitu. Dari situ saya depresi tuh Kak. Depresinya aku itu sampai kayak yang tiap gak bisa tidur. Kebayang ya Kak, lagi hamil terus gak bisa tidur, gelisah kalau mau tidur, terus
kalau senyum itu nggak nyampe mata gitu. Jadi kalau orang ngajak aku ngomong, aku tuh kayak sebenarnya tuh hati tuh nggak pengen ngomong, nggak pengen apa, cuma kan nggak bisa begitu kan. Akhirnya aku tetap ngomong, aku tetap ketawa sama orang, tapi senyumku tuh nggak nyampe mata. Beda sama sekarang gitu, kayak dipaksa gitu. Gak mudah ya. Bagaimana melihat mama berbulan-bulan di rumah sakit, kamu pun sedang hamil. Iya betul 7 bulan, wah udah besar ya. Dan ternyata gak mudah lagi soal finansial. Ditambah kondisi pasangan gitu ya, yang juga cukup struggle untuk bisa bantu. Betul, gitu ya. betul. Tantangan yang gak mudah sekali ya buat Rosa pastinya. Iya, iya. Saya bener-bener ngerasa kayak gak ada masa depan gitu loh. Maksudnya kayak mau sampai kapan gitu. Udah ditambah kayak ngerasa mami saya tuh hari demi hari tidak sadar-sadar, koma terus. Jadi mami saya tuh kondisinya komanya ini ya Kak. Bukannya dia nggak bisa, bukannya cuman dia nggak bisa bangun, nggak bisa duduk, tapi mami saya nggak ada respon. Jadi kalau dipanggil, dicolek, apapun tuh nggak ada respon sama sekali. Jadi bener-bener udah totally kayak bener-bener hanya tidur gitu kan. Hanya tidur, nggak ada respon apa-apa gitu. Itu yang struggle banget sih buat kita. Setelah dari 9 bulan itu pun pas balik ke rumah itu juga bukan hal yang mudah ya, karena kan saya mesti siapin mesin segala macam. Saya ingat banget waktu itu saya masih ada tabungan kan dari sebelum saya kerja. Dari sebelum saya married saya ada tabungan. Itu tabungan saya semua udah jadi ludes buat bantuin mami saya. Saya jadi saya struggle banget ya waktu itu. Saya kalau ngebayangin lagi saat itu kayak ngerasa kalau ingat-ingat ya, kok bisa ya saya lewatin gitu. Lalu apa yang kemudian membawa kamu dari seorang Rosa yang depresi, yang kalau senyum gak sampai ke mata, kemudian sampai ada di titik sekarang? Pasti ada hal-hal yang kamu alami ya. Oh iya itu ada. Jadi waktu anak saya udah 6 bulan ya, kan saya tinggal sama mama mertua. Jadi saya bilang ke mama bahwa saya harus kerja karena tabungan saya udah gak ada. Sedangkan ini kan makin gawat ya kalau misalnya mami saya misalnya mesti masuk rumah sakit lagi, dan saat itu belum ada BPJS ya. Jadi semua tanggung sendiri ya. Semua tanggung sendiri. Jadi saya bilang kalau sampai butuh apa-apa, saya yakin papi saya udah gak sanggup lagi. Saya bilang kayak gitu. Jadi saya mesti kerja, saya mesti bantuin. Jadi akhirnya saya titip anak saya kerja lah. Nah saya kerja itu jadi sales karpet. Kebetulan saya jualan di satu tempat, ketemu brother yang jadi project manajernya di sana. Pada saat saya lagi supervisi, ketemulah sama project manajernya ini. Terus menurut dia sih, saya udah agak lupa ya, tapi kalau saya ngobrol sama dia bilang ke saya saat itu nyanyi lagu rohani. Terus dia nyamperin saya, tuh saya nanya kehidupan saya. Terus saya cerita tentang mami saya. Dia bilang mau gak nanti ada sister di gereja yang bisa datang doain. Saya bilang oh boleh, nggak apa-apa. Ketemu dulu lah sama aku. Terus ya ketemu lah, gitu kan. Pas udah ketemu, dia cerita tentang struggle-nya dia gitu kan. Dulu dia ternyata pernah nikah segala macam. Dia juga pernah depresi. Saat itu saya bingung, kok sekarang udah nggak depresi? Caranya gimana sih udah nggak depresi? Terus jadi dia waktu itu hanya sharing kehidupan dia gitu. Tapi sharingan dia itu berbekas di hati saya. Cuman saat itu kan saya nggak tergerak untuk ikut dengan caranya dia gitu. Saya pikir masih bisa lah pakai kekuatan sendiri. Terus akhirnya berjalannya waktu makin depresi Kak. Karena makin sering ribut. Terus kayak mami saya kok udah jalan 2 tahun masih koma aja, nggak ada perkembangan apa-apa, masih begitu-gitu aja. Saya stres. Akhirnya saya inget sama sister yang itu. Kemudian saya kontak, saya bilang, sis, waktu itu bisa dari depresi bisa sembuh tuh caranya gimana? Terus dia bilang, oh ya udah, bener ya mau ikut saya caranya. Mau saya bilang kayak gitu. Tapi ini secara Bible ya, kamu mau apa aja deh, yang penting saya sembuh. Akhirnya saya ngobrol banyak, saya cerita, saya nangis gitu kan. Sepanjang pertemuan itu saya nangis deh. Dan sister ini tidak menyalahkan suami saya, tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia hanya mendengarkan. Kemudian dia kasih saya satu ayat sih, di Filipi 4 ayat 8.
Jadi waktu dibukakan Alkitab itu, sebenarnya waktu dia bukakan Alkitab itu, saya skeptis. Ini Alkitab doang gitu kan, apa sih gitu kan. Terus tapi dia bacain satu ayat, dia suruh saya baca itu ayat. Entah kenapa ayat itu kena loh di hati saya. Cuman ternyata pas pulang suami tuh marah-marah sebenarnya. Karena kamu pergi ketemu agak lama kan. Kita agak lama ketemunya, terus ada anak yang, jadi kan anak saya dititipnya lumayan lama. Suami tuh kayak, kamu kemana aja sih, ngapain aja, kenapa lama banget, bla bla bla. Saat itu tuh saya ada lah ya ngomongan yang kayak, ini kan lagi mau berobat ibaratnya gitu kan, ini berobat gratis loh ibaratnya kayak gitu kan, kok malah lunya marah-marah kayak gitu. Tapi ayat itu lewat Kak di otak saya, kayak ngomong, Rosa, udah stop gitu kan. Ingat, dia itu mungkin kayak gitu karena khawatir sama lo. Lo ingat, dia itu pekerja keras, dia bertanggung jawab sama keluarga lo, dia nafkahin lo segala macam. Itu bikin aku jadi kayak cool down terus nggak ngomel. Makanya saya rajin sekali tuh waktu itu pergi ketemu sama sister ini. Untuk buka Alkitab, belajar Alkitab bersama. Waktu belajar Alkitab itu juga kan dikasih tantangan ya. Tantangannya kadang-kadang gak mudah. Contoh musim minta maaf. Kan saya berasanya dia yang salah dong gitu kan. Namanya kita kan ya, kalau perempuan kalau berantem pasti ngerasain suami yang salah dong gitu kan. Terus saya dibilang, iya, mau siapa yang salah pun, tapi kalau kamu jadi marah, itu artinya kamu sudah berbuat dosa. Minta maaf aja, minta maaf dengan baik tanpa menyudutkan dia. Saya ikutin tuh Kak. Saya ikutin. Nah saya ngelihat ketika saya ikutin, dia jadi lebih nggak emosian gitu. Kayaknya lebih bisa nerima gitu. Tapi tetap suami saya itu waktu saya ikut Bible study itu, dia kayak ngerasa skeptik, kayak ini mah paling cuma sementara katanya, nggak mungkin lama lah. Lu itu sister yang bimbing lu juga, yang ngajarin lu juga lama-lama juga dia akan nggak serius tuh ikutin Tuhan kayak gitu. Terus saya bilang, daripada kamu penasaran, yuk ikut. Jadi ayo kamu ajak juga, ayo kita ketemu gitu kan, nilailah sendiri. Kalau emang jelek ya gue ikut kata-katanya kamu untuk nggak lanjut, kalau nggak ya siapa tahu kan gitu. Oke kata dia, nanti pas gue udah mulai libur kita ketemu ya. Situlah baru kita ketemu sama pasangan suami istri ini. Jadi gitu. Kalian belajar berdua gitu ya, berdua. Belajar Alkitab, gali Alkitab sama-sama dengan pasangan suami istri juga gitu. Iya. Jadi kalian akhirnya menjalani Bible study ini bersama-sama sampai selesai? Sampai selesai. Semua unek-unek saya tentang semua keingintahuan saya tentang apa itu Kristen, apa itu Tuhan Yesus, semua saya tanyakan di situ. Dan semua terjawab? Semua terjawab. Banyak sekali yang saya dengar ya perubahan yang terjadi di antara kalian berdua gitu lah setelah sama-sama Bible study. Tapi kemudian the next chapter in your life, ya, hal yang tentu tidak disangka-sangka ya, bahwa kemudian suami kamu pergi, gitu ya. Di tahun 2022 kan suami saya lagi suka fitness ya saat itu. Jadi dia lagi fitness sama mama mertua saya, terus tiba-tiba dia jatuh di tempat fitnessnya, terus dia meninggal. Saat itu di pikiran saya, kayaknya saya masih tahap denial ya Kak waktu itu. Jadi saya nangis, saya tahu dia pergi, berarti saya nggak akan ketemu lagi sama dia. Tapi di saat itu saya nggak terlalu sampai yang kayak masih merasa nggak real gitu loh Kak, kayak masih ngerasa ntar ini nggak bener gitu lah. Jadi nggak sampai berasa kehilangan sampai gimana gitu ya Kak. Sedih ada. Jadi kayak gimana ya Kak kalau berduka itu ya, otakku tuh tahu dia nggak akan balik lagi. Jadi aku sedih di situ. Cuman kayak ada part hatiku kayak masih ngerasa dia ada somewhere gitu adalah gitu
gitu. Jadi kayak Masih ada. Aduh, nangis mulu nih. Terus ya waktu itu sih langsung mikirnya gimana cara nafkain anak sih. Ya kan mikir anak saya yang kecil ya, gimana dan anak saya itu kan perempuan yang kecil. Dan setelah saya di umur 4 tahun itu adalah momen-momen dimana dia harusnya lagi jatuh cinta sama bapaknya. Dan memang dekat ya sama papanya. Sering dating kan mereka berdua, sering pergi. Jadi itu yang paling besar terfikirkan gitu sama kamu ya, adalah ya anak saya gitu kan. Gimana ininya. Cuman saat itu kan karena suami saya anak tunggal, jadi saya masih tinggal sama mertua. Setelah itu masih tinggal sama papa mamanya, karena saya bilang saya nggak mungkin ninggalin mereka, karena kalau saya tinggalin mereka ibaratnya mereka sudah tidak punya anak lagi gitu. Jadi saya anggap aja apa gitu, saya bantu mereka gitu, saya tinggal bareng supaya mereka juga nggak terlalu ngerasa kehilangan. Saat itu benar-benar saya ngerasa kenapa ya mesti ini lagi, kenapa sih, kenapa gitu. Untuk seorang Rosa ya yang waktu itu mama keadaannya juga masih tetap harus di take care gitu ya. Kamu juga punya tanggung jawab terhadap suami, anak-anak. Apakah ada juga mungkin brother sister gitu ya yang juga bantu kamu? Waktu suami saya meninggal saya bisa ngerasain banget kok kasih dari brother sister di grup. Mereka benar-benar care banget. Jadi waktu suami saya meninggal, saya dari mulai suami saya tahu saya meninggal sampai penguburannya saya nggak ngurusin apapun Kak. Saya hanya taunya duduk dan nangis gitu. Saya nggak tahu apa-apalah pokoknya. Terus mereka banyak yang nanyain kabarnya saya, banyak yang ngajak doa. Mereka care banget. Ada begitu banyak orang yang peduli ya, yang perhatian sama kamu. Tapi dengan ada orang-orang yang datang dan bertanya, itu sudah jadi sebuah perhatian yang luar biasa juga buat kamu ya. Itu memberikan kayak dorongan sih Kak, bahwa makanya aku nggak depresi. Beda waktu sama mamiku. Waktu sama mamiku aku depresi. Tapi waktu sama waktu suamiku meninggal, aku nggak terlalu depresi karena aku merasa semua tuh pada care. Bahkan waktu itu aku ke gereja aja juga ada yang mau nganterin, ada yang mau ini, terus ada yang mau care sama anak saya yang kecil gitu kan, brother gitu mau main. Saya seneng gitu. Itu membantu banget sih Kak. Wow, pengalaman hidup yang beda sekali ya waktu mama sakit gitu ya. Kamu bisa sampai depresi. Berat ini sebenarnya mungkin lebih berat ya, bukan mau mengukur berat atau tidak berat ya, tapi kehilangan suami gitu ya, orang yang terdekat. Tapi justru kamu malah nggak depresi gitu ya. Karena waktu suami saya meninggal itu kan mama saya masih koma kan. Itu udah tahun ke-12 mami saya koma. Jadi sebenarnya itu bikin trauma besar sih dalam hidup saya ya. Kayak saya punya, jadi kayak saya ngerasa di hidup saya lingkarannya kalau nggak sakit meninggal gitu. Sakitnya terus yang parah lagi. Saya takut sebenarnya. Tapi itu saya beruntungnya di komunitas ini ada tempat saya curhat gitu. Saya selalu kalau misalnya pas lagi ada pertemuan tengah minggu tuh, itu bisa saya ngomongin, gue takut gitu. Ini mami aku belum sembuh, parah. Makin ngelihatnya tuh kondisinya tuh makin kayak makin kurus, makin aduh saya sampai kayak sendiri sebenarnya kasihan. Terus suami saya meninggal, kenapa ya? Kenapa ini di gue gitu kan, maksudnya kok surroundnya begini semua gitu. Itu sih Kak. Cuman mereka bisa
sebenarnya yang mereka berikan tuh bukan solusi sih Kak, cuman mereka mau mendengarkan aja tuh buat saya udah sesuatu yang luar biasa gitu. Wow. Maksudnya sesuatu yang bantu Kak, Iya, gitu. Sesuatu yang Peduli ya. melegakan, Mereka peduli, mereka mau dengerin kamu. Iya, terus ada yang datang buat doain mami saya, gitu. Itu buat saya tuh udah memberikan saya dukungan moral sih, gitu. Bahkan setelah suami, gak lama kemudian papa menyusul. Nah sebenarnya itu tahun Mama kemarin lebih dulu ya. Iya mama lebih dulu. Mama lebih dulu. Sepanjang perjalanan itu, gitu ya. Apa yang paling jadi kekuatan buat kamu? Aku ngelihat ya Kak, ketika kita dihadapin sama suatu masalah yang besar, sebenarnya kan kita dikasih pilihan ya sama Tuhan. Ya. Buat satu kabur atau buat ikut yang benar. Aku ngelihat ya, ketika aku milih mau ikutin yang benar, Tuhan buka jalan kok Kak. Satu-satu dia buka jalan. Waktu suamiku kemarin tuh meninggal ya, aku ingat banget aku butuh dana lumayan waktu itu buat bayar. Ada bayaran yang kita mesti bayar. Entah bagaimana Kak, aku dapat kerjaan yang di luar nalar sih Kak. Wow. Aku kan shadow teachers. Shadow teachers itu harusnya setiap hari megang anak itu kan di sekolahan dari Senin sampai Jumat. Waktu itu sebenarnya aku sudah ngelesin private orang seminggu 2 kali, setiap hari Rabu sama Kamis. Terus kemudian dapet tawaran dari temanku, mau nggak jadi shadow teachers? Aku bilang aku nggak bisa, Rabu Kamis aku udah megang anak pagi. Aku bisa cuma Senin, Selasa sama Jumat. Mau tidak? Mau loh Kak. Kamu kebayang gak? Aku belum pernah dengar shadow teachers yang nggak harus tiap hari. Iya nggak harus tiap hari gitu kan Kak. Tuhan mencukupkan. Tuhan cukupin Kak gitu. Tuhan aku tuh merasa itu luar biasa banget Kak. Jadi kalau aku hitung ya Kak, memang Tuhan memang ada masalah dalam hidupku. Tapi kalau dihitung berkatnya Tuhan tuh, sebenarnya tuh banyak Kak. Itu banyak banget gitu yang aku rasa kok bisa ya gue ngelewatin ya, kok bisa ya gue ada jalan keluar gitu yang nggak pernah dipikirin Kak. Itu nggak pernah kepikiran sama aku bisa pegang 3 anak, jamnya itu hanya dari jam 8 sampai jam 1, hanya itu doang, tapi aku bisa dapat 3 anak. Seperti yang kamu bilang, di luar nalar. Di luar nalar itu tapi Tuhan mencukupkan. Ya, jadi aku kayak ngerasa kalau kita dikasih masalah, sebenarnya tuh udah ada jalan keluarnya. Hanya tinggal kita mau sabar gak, mau tetap lakukan yang benar apa enggak. Ya itu sih Kak. Jadi yang itu bikin aku ngerasa dalam Tuhan tuh ada harapan terus gitu. Dalam Tuhan selalu ada harapan. Pasti ada harapan kan. Karena Tuhan tuh gak pernah, aku sih percaya banget ya, Tuhan tuh gak bakal pernah kasih kita minta-minta. Sejak suami saya meninggal sampai sekarang, thanks God-nya saya nggak pernah harus minta ke orang, nadah ke orang, itu nggak pernah gitu. Tuhan selalu cukupin pada waktu yang tepat gitu. Kalau melihat dulu kamu sampai depresi, iya sekarang saya nggak depresi karena ya saya punya, setiap kali kalau misalnya kayak saya punya masalah apapun, ada satu ayat juga sih yang saya suka, saya agak lupa di ayatnya, tapi ini ayat kesukaan saya yang Tuhan tuh bilang, kamu diam aja, saya yang akan berperang buat kamu. Jadi saya itu beri saya kekuatan banget sih, ya diam aja, asal kamu benar, asal kamu tetap dalam lingkungan saya, ya dia akan kasih provide semuanya sih. Thank you buat cerita kamu hari ini. Dan kalau ada yang mau kamu sampaikan mungkin buat teman-teman yang nonton atau mendengarkan yang mungkin saat ini sedang gak gampang, yang harus dilewati. Menurut saya ini sih yang mau saya sampaikan ya, kalau kita percaya sama Tuhan, bukan berarti semuanya akan enak hidupnya, bukan berarti nggak ada masalah. Masalah mah banyak gitu kan, karena kita masih di bumi gitu. Cuman saya percaya satu hal sih, kalau kita punya Tuhan, kita tuh kayak punya jaring pengaman gitu loh. Jadi kalaupun jatuhnya kita tuh nggak sampai gedebum gitu. Tapi kita ngerasain jatuhnya gitu. Tapi nggak sampai bikin kita hancur gitu. Karena
tetap ada plafonnya Tuhan gitu yang bisa bantu kita. Jadi sebenarnya cuma tinggal tunggu sabar lah. Ya kayak waktu saya nunggu mami saya 14 tahun untuk dapat jawaban dari Tuhan. Saya bukan ngarepin mami saya nggak ada ya. Iya. Cuman saya mengharapkan Tuhan berbelas kasihan kasih jawaban. Gitu. Dan ternyata Tuhan jawabnya setelah 14 tahun gitu. 14 tahun perjalanan mami saya yang penuh dengan penderitaan itu akhirnya dijawab sama Tuhan gitu. Ya menurut saya sih ikut Tuhan itu nggak serta merta enak, tapi ya harapan itu pasti selalu ada lah kalau Tuhan. Harapan selalu ada Di dalam Tuhan. Thank you untuk obrolan kita hari ini. Oke. So itulah tadi obrolan kita di podcast kali ini. Dan bagi kalian yang tertarik untuk konseling atau mungkin mau join Bible Study atau mau gabung di komunitas kami, silakan kontak di deskripsi di bawah ini. Dan ada 41 kota di Indonesia dan kami akan langsung connect kalian dengan komunitas terdekat. Dan apabila kalian merasa podcast ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe di media sosial kami di @GKDI_official. Ada di Instagram, YouTube, dan juga di TikTok. Sampai ketemu lagi di Sit In Podcast episode berikutnya. Bye.